ada sih, biasanya kalau emang lagi di rumah, lagi nggak sibuk, lagi pengen aja gitu. Jadi kayak aku nggak tentuin waktunya. MNC. Iya. Oh, Kak Jas, bisa dijelasin gak nih acara hari ini? Hari ini aku lagi datang ke eventnya Flive, ada launching dari produk-produk barunya. Kak tadi kan sempat mempromosikan juga nih alat-alat apa rumah tangga. Kalau kakak sendiri nih melihat itu apa promosi itu, kakak sendiri ada tertarik nggak sih nih untuk kayak belajar masak juga dengan Memang sebenarnya dari pas awal pandemi, aku tuh jadi suka masak-masak di rumah. Karena kan waktu itu kan emang terpaksa harus di rumah aja, terus nggak bisa syuting gitu. Jadi aku mencoba untuk mencari aktivitas lain. Dan salah satunya tuh adalah belajar-belajar masak gitu. Jadi ya memang semenjak pandemi aku jadi suka sih sama masak. kalau belajar masak tuh sempat kesulitan sendiri nggak sih nih kak? Iya, kesulitan pastinya karena kadang-kadang kalau kita coba menu dari Google gitu atau dari YouTube tuh belum tentu berhasil gitu walaupun udah sama persis ya ngikutin resepnya, tapi tetap bisa gagal juga. Apalagi kalau apa ya, yang susah tuh mungkin kayak baking gitu kan, bikin adonannya harus benar, harus bagus supaya nanti rotinya mengembang lah gitu. Jadi sering banget gagal juga. Dan sekarang tuh sebenarnya lagi mulai jarang lagi sih karena udah mulai sibuk lagi kan di luar. Jadi berkurang deh aku belajar masaknya gitu. Biasanya masak apa sih? Hah? Nggak tentu sih, cuman memang sebenarnya waktu itu aku lebih sering baking daripada masak, kayak bikin picnic roll, bikin cookies, terus apa ya waktu itu, salmon and crude, sama apa lagi ya. Kalau masak, karena mama aku suka masak, jadi biasanya aku ikut-ikutan aja kalau mama lagi masak. Mama suka biasanya masak kayak ikan pesmol gitu, terus bubur Manado juga gitu sih. Baking, mencoba baking, pernah coba gagal juga nggak sih? Sering, sering banget. Apalagi awal-awal kayak waktu bikin cookies, padahal udah ikutin sama persis sama yang ada di resep, tapi kok cookiesnya terlalu lembek ya. Jadi ternyata suhu kalau baking tuh susahnya juga, suhu tuh sangat amat berpengaruh sama tekstur dari makanannya gitu kan. Tapi tanggapan mama nih, apa kalau misalnya disuruh cobain masakan Kamila, ada nggak sih kayak kritikannya kayak kurang ini kurang itu gitu bumbunya? Ada aja sih, ada aja. Tapi mamaku supportive sih. Kayak bilang ini udah enak, ini udah enak. Biasanya eh apa ya? Soalnya kalau masak pasti sebelum jadi pasti aku tanya mama dulu juga. Kayak ini udah oke belum ah? Jadi sebelum dikritik aku udah tanya duluan. Biasanya kalau masak itu ada waktu-waktu tertentu nggak sih? Nggak ada sih. Biasanya kalau emang lagi di rumah, lagi nggak sibuk, lagi pengen aja gitu. Jadi kayak aku nggak tentuin waktunya. Ini proyek pertama kali setelah pulang dari Bali kan? Ini project, iya kan baru banget pulang gitu kemarin. Jadi ini baru sekarang kerja lagi. Liburan di Bali nih kemarin ada surprise juga. Mm-mm.
Rasanya gimana nih Kak kemarin? Seneng banget pastinya, dan kaget banget juga, nggak nyangka ada surprise kayak gitu. Tapi kemarin kan katanya sempat didatangkan Tulus nih, katanya salah satu kesukaannya Kamila juga. Betul, emang suka banget sama Tulus dari dulu, dari album pertama sampai sekarang sering banget dengerin lagunya kalau lagi di mobil. Terus kalau Tulus ada konser beberapa kali aku juga nonton. Jadi emang salah satu musisi Indonesia favorit aku adalah Tulus. Jadi kemarin waktu di surprisein ada Tulus tiba-tiba, aku langsung kaget dan terharu banget ya. Ya sebelumnya congrats sih atas kabarnya. Terima kasih. Boleh diceritain nggak sih kamu waktu itu kesana sebenarnya dalam rangka apa sih yang kamu tahu? Kalau itu kejutan banget ya. Dalam rangka wedding anniversary kakaknya gitu. Jadi memang rencananya di sana mau ada acara, kita udah siap, ada dress code-nya ya nanti putih, dan ya biasalah karena mau ada acara jadi kayak kita lebih prepare untuk kayak makeup gitu, terus siapin dress. Ternyata acaranya bukan acara wedding anniversary aja, tapi ada acara surprise buat aku juga gitu. Dan limpah air mata semua sahabat juga datang. Betul. Doanya katanya dikabul Tuhan. Iya, puji Tuhan, seneng banget. Ya akhirnya ya, setelah aku kenal tuh mungkin udah 1 tahun lebih ya, udah 1,5 tahunan. Terus akhirnya sekarang memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Semoga lancar-lancar semuanya, doain ya. Ini rencana di tahun ini atau bagaimana? Rencananya nggak di tahun ini sih, di tahun depan. Tapi apa yang membuat akhirnya Mila kan kita tahu di dalam publik sampai sekarang akhirnya go publik, mungkin Mila pertimbangannya seperti apa sih? Nggak juga sih sebenarnya. Jadi aku tuh mungkin karena yang ini udah lebih yakin kali ya. Jadi ya nggak ada yang, kalau misalkan aku belum yakin, aku menghindari untuk go public supaya nggak kayak nggak tahu ya, nggak pengen aja terlalu banyak orang yang ikut mencampuri gitu. Cuman karena udah serius ya, menurut aku nggak ada salahnya juga, toh jadi makin banyak yang doain kan gitu. Kalau sosok Kak Yakub sendiri nih di mata Kamila seperti apa nih Kak? Ini kayaknya udah pernah deh waktu pertanyaan ini. Seperti apa ya? Yang pasti baik, sangat bertanggung jawab, kerja keras, family man, menyenangkan orangnya. Suka ngelucu juga dia tuh. Terus itu sih. Dan romantis juga ya, karena berdasarkan surprise kemarin aku baru menyadari romantis juga ini orang ternyata ya. Mila kan sempat nanya nggak sih, apa kaget gak sih karena teman-teman kamu semuanya ternyata lagi berjuang juga? Kaget karena nggak tahu semuanya tuh hide aku di story-nya mereka, jadi aku nggak tahu mereka ada di mana, dan aku emang nggak ngecek-ngecekin juga sih, jadi ya beneran kaget gitu. Katanya sempat di prank juga ya kata mama sebelum acara. Di prank gimana tuh? Katanya sempat nggak dikasih tahu. Nggak dikasih tahu, iya, aku nggak dikasih tahu sama sekali. Jadi emang datang ke situ taunya ada wedding anniversary dari kakaknya Yakub, Kalia, terus ternyata bukan gitu. Itu aja sih sebenarnya. Ini tuh memang Didi pernah cerita katanya kalian sering berdoa bareng memang minta hari ini gitu. Mungkin boleh di flashback. Iya, ya pasti berdoa kayak kita sama-sama berharap untuk menemukan pasangan hidup yang terbaik, yang dari Tuhan gitu, yang memiliki value yang sama, purpose yang sama juga, visi misi yang sama gitu. Jadi ya ketika sekarang akhirnya, kalau Vidi kan emang udah menikah ya, aku akhirnya menemukan sosok itu, ya pasti bersyukur banget karena doaku dijawab. Tapi ini tuh salah satu mimpi kamu gak sih Mila dilamar seperti ini? Sebelumnya udah pernah gak sih mobil sounding kayak aku gitu?
Eh, jadi waktu di interview di YouTube PNZ itu sebenarnya kan ada pertanyaan mau di propose kayak gimana, terus aku tuh jawab, tapi aku waktu itu jawabnya ngasal sebenarnya. Kayak aku lupa lah waktu itu aku jawabnya, pokoknya pengennya ada keluarga dan teman dekat, terus ada orang-orang yang paling dekat sama aku supaya bisa celebrate sama-sama gitu-gitu. Terus pengennya pokoknya caranya nggak biasa gitu-gitu, tapi waktu itu aku sebenarnya ngasal aja. Sebenarnya kalau nggak dengan cara seperti itu pun tetap happy juga pasti gitu. Tapi kayaknya mungkin karena dia nonton kali ya. Dia tahu. Iya, dia tahu, jadi dia berusaha untuk mewujudkan itu. Kalau wedding dream nanti nih, kakak seperti apa nih kak? Enggak sih, sebenarnya aku tuh termasuk yang nggak punya wedding dream. Aku sebenarnya sukanya yang simple aja, pengennya kayak intimate wedding sama teman-teman, sama keluarga gitu. Tapi dari dulu aku selalu bilang balik lagi karena acara itu kan sebenarnya acara keluarga juga gitu. Jadi ya tergantung dari orang tua kita juga maunya seperti apa gitu. Yang penting semuanya happy. Yap. Terima kasih lah. Oh iya, doanya nih untuk itu, untuk kedepannya seperti apa nih kak? Doanya semoga semua persiapannya ke depannya lancar. Em, Persiapan untuk acaranya lancar, persiapan kita secara mental, secara fisik juga nanti kan, karena acaranya pasti kan akan mungkin bisa melelahkan juga ya karena kan ada acara adatnya. Jadi ya semoga semuanya lancar, semuanya sehat, dan selama prosesnya dimudahkan dan semuanya bahagia gitu aja. Terima kasih kak. Untuk I Love RCTI belum tanggal 33. Ultah 33 udah sebelum. I Love RCTI, ultah ke 33. RCTI oke. Klipnya diganti. Halo, saya Jessica. Halo, saya Jessica Mila mengucapkan selamat ulang tahun untuk I Love RCTI yang ke-33. RCTI, oke.